Oke, halo kelas 11, masih semangat bersama saya ya di dimensi 3. Oke, di sini saya ingatkan kalau dimensi 3 itu adalah materi yang memang harus butuh ekstra perhatian dan latihan juga kalau perlu bertanya sama saya lewat Wapri. Soalnya ini adalah materi yang mungkin lebih perlu berpikir keras dibanding materi lainnya di semester genap ini. Jadi mohon diperhatikan dengan sangat dari awal. Nah, di sini untuk dimensi 3 di bab 5 kita sudah sampai di part ketiga. Dari yang kemarin kita membahas jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang. Sekarang kita lanjut di jarak garis ke garis, kemudian jarak garis ke bidang, jarak bidang ke bidang. Oke, kita perhatikan di sini. Yang pertama dari jarak garis ke garis terlebih dahulu. Nah, peragaan menunjukkan jarak antara garis G ke garis H, yaitu jadi jarak antara garis G dan garis H ini adalah panjang ruas garis. Ruas garis itu tanpa tanda panah, itu namanya ruas. Ruas garis menghubungkan antara garis ini dan tegak lurus, itulah yang namanya jarak antara kedua garis. Jadi yang dicari ini adalah PQ, harus tegak lurus. Kalau bukan tegak lurus berarti belum merupakan jarak antara kedua garis, gitu ya. Ciri-cirinya dia harus tegak lurus di garis yang pertama maupun garis yang kedua. Nah, contohnya ya, di sini diketahui sebuah kubus ABCDEFGH. Nah, dengan panjang rusuknya adalah 4 cm. Tentukan jarak garis AB ke HG. AB ke HG. Perhatikan di sini AB sama HG. Kalau garis ke garis, kalian bentuklah sebuah bidang. Nah, kalau udah terbentuk sebuah bidang, maka dia tegak lurusnya di mana? Di GB dan HA, ya enggak? Iya, ini tegak lurus ini. Nah, kelihatan kan? Kemudian garis AD ke HF, AD ke HF. Nah, bagaimana itu? Nah, nanti kita cari tahu. Garis BD ke EG, BD ke EG. Gimana coba? Kita berpikir dulu. Dari garis BD ke EG, BD ke EG, gimana caranya untuk membentuk garis tegak lurus? Sudah kelihatan? Sudah dong. Coba lihat. Di sini BD tegak lurusnya dengan AC. Otomatis di sini ada titik. EG tegak lurus dengan HF. Otomatis di sini ada titik. Titiknya menghubungkan antara dua garis ini. Nah, ketahuan. Titik tengah sini dan titik tengah sini dihubungkan, dia tegak lurus dengan garis DB maupun EG, garis pertama maupun kedua. Berarti jaraknya adalah sama aja dengan jarak AEBFCG, ya nggak? Nah, coba kita lihat jawabannya. Dari yang pertama dulu, yaitu jarak AB ke HG. AB ke HG. Nah, ketahuan yaitu AH. AH adalah diagonal sisi. Diagonal sisi berarti A akar 2, karena kubus adalah sisinya sama 4, 4, 4, 4, 4, 4, maka diagonal sisinya adalah 4 akar 2. Sekarang AD ke HF. AD ke HF, AD HF, AD HF, AD
Kira-kira garisnya di mana nih? AD sejajar dengan EH, ya nggak? Nah, EH sama HF biar tegak lurus, berarti dia tegak lurus. EH itu tegak lurus dengan HD, ya nggak? Ini kan kubus. EH HD itu tegak lurus kan? Nah, berarti jarak antara AD dan HF adalah, nah, HD adalah 4. Kenapa? Karena dia adalah sisi kubus. Sisi kubus semuanya sama. Paham ya? Kita ulangi lagi. Di sini AD sama HF. AD HF. Otomatis tegak lurusnya di sini. Nah, jaraknya ini, ya kan? Nah, jarak antara sisi ini dan sisi HG. Tegak lurusnya deh di sini. Ini siku-siku di sini. Ini juga siku-siku di sini, ya. Jadi 4 cm. Untuk yang terakhir tadi jarak garis BD ke EG. BD ke EG. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di bentuk potongan, kemudian ada garis seperti ini. Nah, tinggi kubus itu sama aja dengan FB, sama dengan 4 cm. Mudah ya. Selanjutnya, jarak garis ke bidang. Peragaan ini menunjukkan jarak antara garis ke bidang V. Nah, untuk jarak antara garis G ke bidang V ini harus tegak lurus. Nah, tegak lurus gitu ya. Contoh, di sini ada kubus rusuknya 8 cm. Jarak garis AE ke bidang BDHF. AE ke bidang BDHF. Otomatis tegak lurusnya di AP ya. Tegak lurus dengan bidang ya. Atau menembus di sini ya. Jadi kalau di sini AC adalah diagonal sisi kubus, yaitu karena di sini 88 berarti diagonal sisi adalah 8 akar 2, maka AP adalah setengah dari 8 akar 2. Berapakah itu? 4 akar 2. Gampang ya. Selanjutnya jarak bidang ke bidang. Nah, jarak ke bidang jarak dua bidang ini harus tegak lurus. Intinya harus cari tegak lurus. Yang namanya jarak, cari yang tegak lurus. Contoh, diketahui contoh pertama ini sebuah kubus, panjang rusuknya 6 cm. Jarak bidang AFH, perhatikan AFH ke bidang BDG. Nah, gimana caranya? AFH BDG berarti titik tengah AFH dan titik tengah BDG, jaraknya ini berapa? Nah, caranya kira-kira di sini perhatikan EC ini adalah menembus bidang AFH dan menembus bidang BDG. Kira-kira jarak AFH ke BDG adalah sama dengan jarak titik E ke segitiga AFH, sama dengan jarak titik C ke bidang BDG, bidang BDG ke bidang AFH. Jadinya dia EC ini, jadinya bidang AFH dan BDG adalah sepertiga dari diagonal ruang. Ingat, kalau diagonal ruang berarti A akar 3, karena di situ kubusnya rusuknya 6, berarti ini bukan 9 akar 3 ya, ini adalah 6 akar 3, karena diagonal ruang dia pasti 6 akar 3. CE karena di sini 6, maka CE nya adalah 6 akar 3. Ini bukan 9 akar 3 tapi 6 akar 3. Kemudian kenapa dibagi sepertiga? Karena pembagiannya seperti ini.
jadinya sepertiga kali 6 akar 3 adalah 2 akar 3. Begitu, jadi bidang AFH ke BDG adalah, nah saya ganti dulu. Oke, seperti ini. Jadi PQ itu sama aja dengan jarak bidang AFH ke BDG. Oke, selesai. Selanjutnya untuk contoh kedua, diperhatikan nih. Contoh kedua di sini adalah sama. Dia adalah sebuah kubus dengan panjang rusuknya adalah 12 cm. Titik K, L, dan M berturut-turut merupakan titik tengah dari BC. BC adalah titik tengah K, CD titik tengahnya adalah L, CG adalah titik tengah adalah M. Dibentuk suatu bidang yaitu KLM. Nah, yang ditanyakan jarak antara bidang AFH ke KLM. Nah, bagaimana? Kita lihat pembagiannya. Tadi EC kita perhatikan dulu, kita bayangkan dulu, baru nanti lihat penyelesaiannya. Nah, karena di sini EC adalah diagonal ruang dengan sisi kubusnya adalah 12, berarti di sini EC adalah 12 akar 3. Artinya E ke bidang AFH dia adalah sepertiga, ya kan? Kemudian ada bidang segitiga BDG lagi, dimana tadi BDG itu adalah ke titik C, BDG ke titik C itu juga sepertiga dari 12 akar 3 atau sepertiga dari diagonal ruang, maka bidang KLM ini adalah setengahnya dari titik C ke bidang BDG, ya kan? Coba dilihat. Nah, EC adalah 12 akar 3, ada bidang AFH, nah oke, ada bidang BDG ke C. Nah, karena jarak BDG ke C sama dengan jarak AFH ke BDG, AFH ke BDG, BDG ke C sama, berarti sepertiga kali EC, masih sama kayak tadi, sepertiga kali 12 akar 3 yaitu 4 akar 3, berarti jarak BDG ke C juga 4 akar 3. Maka jarak BDG ke KLM, nah setengah dari 4 akar 3 yaitu 2 akar 3. Jadi jarak AFH ke KLM, AFH ke KLM berarti ini ke BDG yaitu 4 akar 3, BDG ke KLM yaitu 2 akar 3, hasilnya adalah 6 akar 3. Selesai gitu. Oke, semoga paham dengan contoh-contoh. Kalau kurang contohnya bisa dilihat di modul, dilatih, kemudian tanyakan ke saya, nggak apa-apa. Yang aktif ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.